Shalom sahabat muda dimanapun kalian berada. Saya berharap dan berdoa sahabat muda dalam keadaan baik-baik semua. Puji Tuhan, kesempatan kali ini saya bisa menyapa sahabat muda dimanapun kalian berada dalam acara yaitu Sharing and Growing. Yang dimana acara ini sudah pernah kita saksikan bersama, sudah kita laksanakan bersama. Kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yaitu migrasi pemuda. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita lebih lanjut masuk dalam acara, saya akan memperkenalkan. Nama saya Natal Wahyu Widodo, dan pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian, tetapi saya ditemani oleh seorang hamba Tuhan, yaitu beliau, Bapak Pendeta Yosafat. Selamat siang Bapak Pendeta. Selamat siang Mas Natal. Gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik, sehat. Puji Tuhan. Ya. Baiklah Bapak Pendeta, langsung saja mengupas tema kita pada siang hari ini. Ya. Yaitu tadi migrasi pemuda. Mungkin dari migrasi pemuda ini Bapak sekilas bisa menjelaskan tentang migrasi pemuda ini. Karena kalau kita dengarkan migrasi pemuda ini kadang juga bingung. Apa sih hubungannya dengan gereja kok ada tema yang seperti ini? Ya, oke, Mas Natal, tema yang sangat menarik yang akan kita bahas pada saat ini yaitu tentang migrasi pemuda. Ya, migrasi itu adalah perpindahan penduduk dari daerah satu ke daerah yang lain. Dan migrasi itu dibagi menjadi dua, yaitu migrasi yang bersifat internasional, yang kedua migrasi yang bersifat nasional. Yang bersifat internasional itu dibagi dua, ada imigrasi dan yang kedua ada emigrasi. Ya, itu yang internasional. Yang bersifat nasional itu ada tiga. Yang pertama yaitu perpindahan penduduk dari pulau yang padat ke pulau yang lebih jarang penduduknya, itu dinamakan transmigrasi. Nah, yang kedua, migrasi dari sebuah pedesaan, penduduk itu bergerak menuju ke perkotaan, itu dinamakan urbanisasi. Dan kebalikannya, kalau penduduk dari kota pindah ke desa dan menetap, itu dinamakan ruralisasi. Nah, ini menjadi kompleks yang harus digumulkan oleh GKJTU secara umum. Karena apa? Karena mau tidak mau di zaman modern sekarang ini, penduduk harus berpindah dari daerah satu ke daerah yang lain. Karena apa? Karena banyak faktor. Yang pertama mungkin karena faktor keamanan. Misalkan saja di desa ini kurang aman, sering terjadi bencana, sering banjir, aku cari tempat yang lebih aman yang ada di kota. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin faktor pernikahan, ya. Karena banyak pemuda di desa ini yang saling jatuh cinta dengan pemudi yang ada di kota, akhirnya menikah, mau nggak mau salah satu harus mengikut pasangannya, bisa tinggal di desa atau tinggal di kota. Nah, itu faktor pernikahan. Kemudian juga karena faktor kepepet, ya. Karena apa? Karena para pemuda hidup di desa itu tidak bisa eksis. Mau tidak mau dia harus mencari sesuap nasi. Kalau dia tidak bisa mencari pekerjaan di desa, dia harus pergi ke kota. Dan banyak sekali iming-iming, ya, yang pemuda tergiur dengan iming-iming itu. Iming-iming apa itu? Biasanya banyak orang yang mengiming-imingi, wah hidup di kota itu lebih enak, mencari uang di kota itu lebih mudah. Maka banyak orang-orang yang berpindah atau berurbanisasi ke kota. Itu yang menjadi pergumulan di KJTU saat ini. Ya, Bapak Pendeta.
kalau kita sudah mendengar latar belakang seperti itu, yang kedua yang menjadi pertanyaan kami, Pak, dengan alasan yang seperti itu, sebenarnya baik atau tidak, Pak, jika para pemuda itu bermigrasi ke kota-kota besar, mengingat kepadatan penduduk yang semakin besar di kota yang besar, serta kesenjangan ekonomi yang tinggi antara desa dan kota? Wah, kalau pertanyaannya baik atau tidak baik, ini kita harus hati-hati di dalam menjawabnya. Ya, kalau alasannya seperti itu, ya alangkah bijaksananya kita memang jangan berurbanisasi ya ke kota, karena mengingat kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi itu semakin nyata. Tadi juga dijelaskan bahwa di kota itu penduduknya sudah padat. Nah, itu alangkah bijaksananya memang kita tidak usah berurbanisasi, tetapi ya kita harus lihat latar belakangnya dulu, kenapa pemuda tersebut berpindah dari desa ke kota. Kita tidak boleh langsung menyalahkan, oh kamu salah karena kamu berpindah ke kota. Harus melihat kenapa para pemuda atau pemudi, remaja itu meninggalkan desa untuk merantau di kota. Seperti itu, Mas Natal. Oh, iya Pak. Oke. Selanjutnya, Pak, kalau seperti itu yang harus dilakukan oleh para pemuda agar tidak bermigrasi, mungkin Bapak bisa memberi solusi yang bisa dilakukan oleh sahabat muda dimanapun yang saat ini menyaksikan acara ini. Iya. Apa yang harus dilakukan para pemuda? Nah, kaum muda-mudi yang dikasih Tuhan, tentu ini menjadi tantangan tersendiri tentang masa depan para pemuda remaja. Bagaimana yang harus dilakukan para pemuda supaya urbanisasi itu bisa kita minimalisir. Nah, 10 tahun belakangan ini ada sebuah slogan yang sangat menarik yang dikatakan, yang dicanangkan oleh salah satu gubernur Jawa Tengah, Pak Bibit Waluyo, yaitu balik desa, bangun desa. Benar sekali. Nah, tetapi mindset pandangan dari kaum muda-mudi sekarang ini, ketika sudah sekolah, ketika sudah pandai, ketika sudah sarjana, pikirannya aku harus mencari pekerjaan. Kalau para pemuda mencari pekerjaan di desa tidak ada, mau nggak mau ya harus cari pekerjaan yang ada di kota. Ya, coba kita rubah mindset itu. Himbauan dari pemerintah itu tidak salah. Ketika kita pandai, ketika kita sudah mumpuni, ayo balik desa, bangun desa itu. Ya, karena apa? Jika kita sudah punya kemampuan, kita punya potensi, ayo kita gali potensi yang ada di daerah-daerah, yang ada di pedesaan ini. Karena apa? Karena belum tentu hidup di kota itu lebih enak, belum tentu hidup di desa itu lebih susah, itu juga belum tentu. Bagaimana pola pikir kita? Ya sebisa mungkin kita sebagai kaum muda-mudi, mari kita bersama-sama, ya. Ketika kita sudah sarjana mungkin, sudah punya titel, ya konsep kita jangan mencari pekerjaan, tetapi membuka lapangan pekerjaan, ya seluas-luasnya. Ini termasuk membantu, ya, peran dari pemerintah itu. Jadi membuka peluang, memaksimalkan potensi yang ada di desa-desa itu. Oke, ya. Baiklah sahabat muda, kita kembali lagi Bapak Pendeta. Kalau tadi udah untuk yang muda-muda, untuk para pemuda. Nah, saat ini apa yang harus diperbuat oleh gereja untuk mengatasi persoalan tersebut? Nah, ini tentunya bagian dari yang berperan penting adalah gereja
Bapak Ibu pendeta, Bapak Ibu majelis, bahkan jemaat yang lainnya. Iya. Yang menjadi pergumulan kita adalah peran gereja tentang migrasi yang sangat marak akhir ini. Nah, tentu ada satu peran yang sangat penting, bahwa gereja harus hadir. Hadir di mana? Karena di depan tadi urbanisasi itu kan tak terelakkan. Migrasi itu fakta. Nah, bagi jemaat warga yang sudah pindah, yang sudah urban ke kota misalkan, ya gereja harus mau hadir. Jangan sampai gereja punya pikiran, wah dia sudah pergi dari desa ini, aku tidak menghubungi lagi. Jangan seperti itu ya. Warga yang diaspora, warga yang urban itu juga butuh perhatian, dan relasi gereja dengan warga jemaat yang sudah urban itu harus dijalin dengan baik ya. Karena apa? Karena ikatan persaudaraan itu sangat penting ya. Karena banyak contohnya di gereja kami di sini ada beberapa warga yang urbanisasi, pindah ke kota. Tetapi ketika gereja hadir di tengah-tengah keluarga-keluarga yang urban tadi, mereka sangat senang sekali. Bahkan mereka, salah satu keluarga ada yang mengatakan, Pak Pendeta, saya sudah 25 tahun saya tinggal di sini, baru kali ini didatangi seorang pendeta. Mantap juga itu kan gereja kan benar-benar hadir. Untuk siapa? Untuk warga yang sudah urban tadi, yang berdiaspora tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu gereja juga harus hadir untuk siapa? Untuk pemuda yang masih galau, masa depanku nanti mau kemana? Ya, mindset di depan tadi harus kita rubah. Jangan sampai kita tergiur dengan iming-iming hidup di kota lebih enak, hidup di perkotaan, cari uangnya lebih mudah. Belum tentu. Untuk itu, para pemuda yang ada di pedesaan itu harus didampingi benar-benar ya. Supaya apa? Supaya di dalam menentukan masa depan itu para pemuda itu tidak salah arah. Itu yang menurut saya yang harus dikerjakan oleh gereja saat ini. Oh gitu ya. Demikian tadi ya. Bagaimana peran gereja yang harus dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalamnya. Selanjutnya Pak, di sini siapa yang paling berperan untuk mengatasi permasalahan migrasi ini? Iya, siapa yang paling berperan, paling bertanggung jawab? Tentu tanggung jawab ini tidak bisa kita limpahkan kepada salah satu lembaga saja. Untuk meminimalisir terjadinya urbanisasi ini, terjadinya migrasi ini adalah tanggung jawab pemerintah. Jangan seperti itu. Kita harus saling mendukung. Gereja, kemudian pemerintah, kemudian keluarga, ini harus saling mendukung. Usaha-usaha pemerintah akhir-akhir ini sangat baik, di mana pemerataan pembangunan, ya, pemerataan infrastruktur sampai di pedesaan ini sangat meminimalisir terjadinya urbanisasi. Ya. Kemudian pemerataan pendidikan. Kalau zaman dulu, ya saya masih kecil itu kalau mau ada orang mau sekolah SMA harus ke kota. Kabupaten, itu. Tapi sekarang sarana pendidikan sekarang sudah merata di kota-kota kecamatan itu sudah ada, ya sekolah menengah atas, sekolah seperti itu. Jadi tidak harus orang-orang desa studi di kota. Kemudian pemerataan kesehatan ini juga sangat baik sekali akhir-akhir ini. Karena apa? Karena di desa-desa sekarang sudah banyak ya untuk klinik, adanya bidan desa yang satu kelurahan tidak hanya 1, 2, bahkan di sini ada 3 bidan. Itu kan sangat baik sekali. Sehingga dengan pemerataan ini sangat meminimalisir, membantu untuk terjadinya urbanisasi itu. Dan tentu yang paling berperan ketika semua
lembaga tadi mendukung adanya pembukaan lapangan pekerjaan ya di area pedesaan. Karena itu faktor utama bagaimana para pemuda penduduk di desa tidak berurbanisasi. Mungkin seperti itu. Ternyata siapa yang berperan ini kita tidak menuntut salah satu. Iya. Golongan lembaga atau apa, tetapi ini adalah peran kita Tanggung semua. jawab Iya, tanggung kita jawab bersama. Kita semua. Oh iya Pak Budi, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, mungkin ada sepatah atau dua patah kata untuk para pemuda yang saat ini bermigrasi ke kota-kota besar. Iya. Kaum muda-mudi GKJTU, untuk saat ini mari kita bersama-sama menjadi pemuda remaja yang cerdas, menjadi pemuda remaja yang bijaksana di dalam menentukan masa depan. Jangan mudah tergiur dengan iming-iming, wah mencari uang di kota itu lebih mudah, hidup di kota itu lebih enak, belum tentu. Ketika kita bisa memaksimalkan potensi diri kita, potensi yang ada di daerah kita masing-masing, kita yakin, kita percaya bahwa kesejahteraan yang ada di sekitar kita itu akan terwujud. Seperti itu Mas Nata. Oke. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Budi yang sudah menemani kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas segala sesuatunya, himbauannya untuk kita lakukan oleh para kaum muda ini. Ya. Semoga Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, memberkati keluarga Bapak dan jemaat di mana Bapak melayani. Ya. Oke, sahabat muda, demikian tadi sharing kita pada kesempatan ini. Semoga apa yang kita bicarakan tadi bisa bermanfaat buat sahabat muda dimanapun kalian berada. Sampai ketemu di kesempatan lain, Tuhan Yesus memberkati.